Baik teman-teman, jadi di sini masih menyambung video yang ini ya, yang sebelumnya. Di sini kita terjadi error. Jadi terdapat error di bagian apa? Ketika kita akan menginput data sign up ya. Nah, error ini kita perbaiki dengan cara teman-teman ke project ke sini ya, bagian sini. Kemudian ada Gradle. Kemudian pilih double klik yang Gradle dalam kurung module app. Double klik. Nah, sekarang ketikkan coding berikut ya. Oke. Nah, di sini saya akan copy aja. Nah, tambahkan teman-teman codingnya di sini. Compile options tulisannya harus sama ya. O besar, kemudian options, source compatibility bla 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 dan seterusnya sampai sini. Nah, kalau sudah diketik, teman-teman bisa running. Oke, seharusnya nggak ada error lagi. Oke, finish. Selesai ya. Nah, kita ke sign up. Kemudian kita perhatikan database kita. Oke, bentar. Perhatikan databasenya. Seharusnya ketika kita tekan go, di sini nanti ada sebuah tabel ya. Ada sebuah data yang muncul di sini. Coba kita buktikan. 1 2 3. Nah, ini nih. Dari sini kita bisa lihat bahwa Android Studio berhasil menyambungkan ke internet sehingga di Firebase-nya tabel kita nilainya berubah. Tadinya 0 kan, sekarang berubah menjadi string ini dari Android Studio. Nah, ini adalah pertanda bagus, berarti kita bisa lanjut ke coding yang selanjutnya ya. Karena ini cuma percobaan aja. Percobaan untuk coding berikutnya. Oke, kesini dulu. Kemudian kita tambahkan codingnya ya. Kita masuk ke sign up Java, kemudian close aja. Nah, kemudian untuk codingnya sendiri adalah sebagai berikut. Bentar ya. Oke, ini teman-teman. Jadi di bagian sini saya copy paste aja ya supaya cepat. Jadi teman-teman bisa ngetik secara mandiri gitulah ya. Oke, di sini paste. Oke, sip. Helper ini helper class ya. Oke, dan ini juga helper class. Oke, jadi kita mengakses kelas helper yang baru kita bikin di video sebelumnya. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman perhatikan ininya ya, perhatikan penamaannya, kemudian apa? Ini nih, full name tuh saya bikin dalam bentuk variabel. Jadi kita bikin variabel string, tipe data string, nama variabelnya fname, isinya adalah edit text full name, get edit text dot get string, get text ya. Get text, ambil isi dari apa? Isi dari, coba saya terangkan gimana cara kerjanya ya. Nah, untuk instruksi yang ini artinya kita mengambil teks di sini, lalu sampai sini ya, sampai sini artinya get text, ambil nilai teks yang ada di full name, kemudian konversikan ke bentuk string. Nah, gitu maksudnya. Kalau yang uname nih, username, berarti ambil teks yang ada di username, konversi ke string, email sama konversi ke string, font juga ambil konversi ke string, sama password, dan kemudian semuanya masukkan ke dalam fungsi ini. Fungsi hyperclass namanya adalah helper. Nah, setelah dimasukkan ke dalam fungsi ini, nih perhatikan ya, sama nih, fname, kemudian uname, kemudian mail, font, kemudian pass. Ini sama dengan nama variabel ini. Kemudian nih, kemudian kita masukkan ke database dengan cara reference.childFont. ChildFont ini adalah ID. ID nantinya yang muncul di Firebase sini. Nah, nanti kita lihat ya, maksudnya apa. Maksud ID itu apa? Nanti kita lihat. Oke. Nilai set value apa, database-nya tambahkan nilai yang berupa helper. Helper tuh isinya semua yang ada di sini. Oke, kita coba jalankan, mudah-mudahan gak ada error ya. Kita jalankan, install, kemudian teman-teman perhatikan. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ke sign up. Oke, kemudian kita akan mencoba memasukkan nilai ya. Oke, nilainya misalnya Benny. Kemudian username-nya Benny RH.
kemudian emailnya bennyrh.com, kemudian 00123. Passwordnya admin aja ya, admin. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita tekan go, nanti di sini akan muncul datanya. Go. 1 2 3. Nah, muncul ya. Nah, yang jadi ID-nya adalah phone number. Teman-teman bisa lihat yang jadi ID-nya adalah phone number. Kenapa nggak email? Kenapa nggak kita bikin Kita nggak bikin primary key lah istilahnya ya. Nah, di sini saya kurang tahu ya, kalau di Firebase itu dia beda strukturnya dengan di yang namanya PHP MySQL. Kalau di MySQL itu kan terstruktur ya. Nah, kalau Firebase ini dia dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk field yang kurang terstruktur kalau saya bilang. Tapi nilainya pasti ada di sini. Nah, makanya kita nggak perlu menentukan yang namanya primary key. Yang penting adalah kita tahu bahwa ada sebuah nilai yang nggak mungkin sama nilainya, yaitu phone number. Nah, phone number kita jadikan aja itu sebagai ID ya kan, sebagai ID child. Nah, sebenarnya ini adalah parents ya, orang tua. Kalau istilah codingnya ini parents, kemudian ini child, kemudian child dari apa? Child dari parent ini. Kemudian yang ini adalah child dari TB user ini. Nah, kalau ini dengan hubungannya dengan Bullsrand ini apa? Hubungannya adalah cucu dari grandchild atau cucu dari Bullsrand. Begitu. Nah, kalau ini field, ini nilainya, ini field nilainya. Kenapa nggak email tadi? Karena di email itu mengandung nih. Ini ada simbol kayak gini nih, susah, nggak didukung oleh Firebase gitu ya. Oke, saya kira teman-teman sedikit banyaknya bisa lah ya memahaminya. Coba kita tambahkan data baru, misalnya di sini AD, kemudian di sini kasih aja DD, kemudian di sini dd@gmail.com, ID-nya adalah 124 ya, kemudian passwordnya DD juga. Go. Kita lihat 123. Nah, muncul data baru, ID-nya 124. Ini gimana kalau kita masukkan ID-nya sama? Oh, kita akan buktikan. Kalau ID-nya sama, seharusnya dia akan memperbarui data yang sudah ada ya. Oke, ID 2 misalnya, ID kedua, datanya biarin aja. Kita rubah name, full name-nya aja. Oke, kita lihat. Nah, gitu ya. Jadi yang berubah adalah data yang tadi dimasukkan dengan ID yang sama akan diupdate. Nah, gitu, itu kelemahannya. Maka nanti sebenarnya kalau untuk bikin registrasi ini harus ada ini dulu, verifikasi bahwa belum ada akun yang terdaftar dengan ID yang sudah ada yang sama. Nah, dengan ID yang sama. Tapi ya karena kita latihan, yang nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu kompleks, yang sederhana aja, yang penting datanya bisa dimasukkan ke Firebase, gitu aja, sudah cukup. Oke, karena ini datanya sudah berhasil ditambahkan, saya kira untuk tutorial kali ini sudah selesai ya. Sampai ketemu di tahapan selanjutnya, yaitu kita akan nih. Jadi setelah registrasi selesai, nah nanti tahapannya adalah login ya, melakukan login dari sini nih. Registrasi selesai kan. Nah, setelah selesai berarti datanya sudah ada di database dan kita bisa melakukan login di sini dengan akun yang sudah diinput tadi. Nah, gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video tentang login berikutnya. Oke.